Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa psikologi dari Universitas Gunadarma, kelas 3PA 10, kelompok 11. Di sini, kami akan menjelaskan tentang Narcissistic Personality Disorder. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Cika Maulani, dan kedua rekan saya yaitu Dini Andriani dan Nur Auliah. Berikut ini adalah tampilan poster yang kami buat. Narcissistic Personality Disorder adalah sebuah gangguan mental di mana orang yang mengalaminya akan menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain dan memiliki kebutuhan yang tinggi untuk dipuji dan dibanggakan. Dilansir dari Healthline, Narcissistic Personality Disorder atau NPD ini adalah gangguan kepribadian ketika seseorang memiliki pendapat berlebihan tentang diri mereka sendiri. Orang yang memiliki gangguan ini membutuhkan kekaguman dan perhatian dari orang lain tanpa henti. Jika ia tidak diberi pujian atau bantuan khusus, ia merasa tidak bahagia dan merasa kecewa. Siapa yang lebih rentan mengalami gangguan ini? Ya, betul, laki-laki. Laki-laki lebih rentan untuk mengalami Narcissistic Personality Disorder dibandingkan wanita. NPD ini seringkali muncul pada masa remaja atau di usia muda. Pada dasarnya, perilaku ini didasari oleh takut kegagalan atau takut menunjukkan kelemahan diri, perhatian yang ingin ditujukan hanya kepada diri sendiri, dan dorongan yang tidak sehat untuk selalu menjadi yang terbaik. Selanjutnya adalah faktor resiko Narcissistic Personality Disorder. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat meningkatkan faktor individu menjadi orang narsis, yaitu sikap orang tua yang meremehkan anak, kurang pujian dan kasih sayang selama masa kanak-kanak, pujian serta memanjakan anak secara berlebihan, pola asuh atau pola didik orang tua yang tidak bisa diandalkan, dan mempelajari perilaku manipulatif dari orang tua. Penyebab Narcissistic Personality Disorder. Sebetulnya, penyebab dari gangguan kepribadian ini masih belum diketahui dengan pasti. Namun, kondisi ini mungkin terjadi karena kombinasi dari beberapa faktor berikut ini, yaitu trauma masa kecil, kekerasan atau diabaikan saat masih kanak-kanak, genetik, hubungan dengan orang terdekat yang kurang baik, karakteristik dan sifat mudah marah, pemujaan berlebihan atau kritik berlebihan yang kurang selaras dengan pengalaman anak, dan neurobiologi. Komplikasi NPD. Komplikasi atau sebuah perubahan yang tadi diinginkan dari gangguan narsistik ini meliputi 1. Kesulitan hubungan 2. Masalah di tempat kerja atau sekolah 3. Depresi dan kecemasan 4. Masalah kesehatan fisik 5. Penyalahgunaan obat atau alkohol 6. Pikiran atau perilaku bunuh diri. Tanda dan gejala NPD. Ciri Narcissistic Personality Disorder berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association ini sebagai berikut. 1. Memiliki rasa kepentingan diri sendiri yang berlebihan. 2. Mengharapkan untuk diakui sebagai seseorang yang superior, bahkan tanpa adanya prestasi yang menjamin. 3. Melebih-lebihkan bakat dan prestasi. 4. Disibukkan oleh fantasi mengenai kesuksesan, kekuatan, kecerdasan, kesempurnaan fisik, atau sebagai pasangan hidup yang sempurna. 5. Mempercayai bahwa dirinya adalah pihak superior dan hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang berkedudukan sama tinggi atau sama spesialnya. 6. Membutuhkan puja-puji yang konstan setiap saat. 7. Merasa berhak terhadap segala sesuatu. 8. Mengharapkan perlakuan khusus dari semua orang. 9. Mengambil keuntungan dari orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. 10. Memiliki ketidakmampuan atau ketidakinginan untuk mengakui kebutuhan dan perasaan orang lain. 11. Cemburu dan iri terhadap orang lain sekaligus mempercayai bahwa orang lain cemburu terhadap dirinya. 12. Berperilaku arogan dan sombong. Pencegahan Narcissistic Personality Disorder. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah Narcissistic Personality Disorder yaitu berpartisipasi dalam terapi keluarga untuk mempelajari cara-cara yang sehat berkomunikasi atau untuk mengatasi konflik atau tekanan emosional. Yang kedua, menghadiri kelas parenting dan mencari bimbingan dari terapis atau pekerja sosial jika diperlukan. Yang ketiga, dapatkan pengobatan sesegera mungkin untuk masalah kesehatan mental pada masa kanak-kanak. Selanjutnya, metode dan tes yang digunakan untuk mendiagnosis Narcissistic Personality Disorder. Metode yang digunakan untuk mendiagnosis NPD tersebut adalah
DSM-5. Sedangkan untuk tes yang digunakan, biasanya psikolog akan memberikan kuesioner untuk diisi dan kemudian mendiskusikannya. Selanjutnya, pengobatan narcissistic personality disorder. Yang pertama itu ada psikoterapi. Psikoterapi ini membantu pasien dalam mempelajari cara memahami orang lain sehingga dapat menjalin hubungan yang lebih baik dan menyenangkan dengan orang lain, serta memahami emosi yang dimiliki pasien. Diharapkan pasien dapat menerima dan menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, menerima kekurangan diri sendiri sehingga dapat menerima kritikan dengan lebih baik, meningkatkan kemampuan untuk mengelola perasaan Anda sendiri, dan membebaskan diri dari keinginan untuk menjadi sempurna sehingga bisa lebih mensyukuri apapun yang dimiliki saat ini. Selanjutnya ada pengobatan mandiri di rumah. Pengobatan ini lebih ke merubah gaya hidup yang sehat, seperti selalu terbuka dan bersosialisasi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain dengan cara yang positif, belajar mengenai ilmu kesehatan agar kita dapat segera menyadari gejala dan ciri-ciri yang ada, lalu mencoba untuk mengurangi stres dengan meditasi atau yoga, dan mengembangkan harga diri yang sehat. Selanjutnya, penggunaan obat-obatan. Psikoterapis biasanya juga dapat merekomendasikan obat untuk mengobati gejala seperti kecemasan dan depresi. Obat-obatan itu termasuk antidepresan, penstabil suasana hati, dan obat antipsikotik. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat ya. Apabila Anda atau kerabat Anda mengalami gejala atau ciri-ciri dari narcissistic personality disorder ini, maka segera hubungi psikiater atau psikolog.